Hai guys, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Indonesia? Malam ini malam minggu guys, malam minggu, tapi kita mengadakan siaran langsung untuk bagi teman-teman yang kangen, yang ingin atau yang ingin komentar boleh, yang ingin langsung ikut live boleh, yang siapa saja, bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang mungkin mau ikut dalam acara Apa Kabar Indonesia. Tentu sebagai warga negara Indonesia, sebagai yang pernah tinggal di Indonesia, merasa terharu melihat keadaan-keadaan di sana, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu. Apa sih sebenarnya pemicu permasalahan yang ada di Indonesia. Tentu tokoh-tokoh di sana, para profesor, para pejabat, tentu sangat bertanggung jawab tentang hal yang terjadi di Indonesia. Dan saya yakin bahwa beliau-beliau itu mampu untuk membendung politik-politik yang masuk ke sana. Sebagai warga negara yang baik, tentu merasa berpartisipasi dan ikut menyampaikan pendapat-pendapat, menyampaikan berbagai polemik yang ada di sana. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya Indonesia itu sangat besar, bahwasanya Indonesia itu sangat luas dan banyak ragam penduduknya. Tentu kita harus hati-hati, tentu kita lebih waspada dalam menentukan sikap kita terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita jangan berpikir karena keinginan pribadi kita semuanya rusak, karena keinginan otoritas kita semuanya rusak, karena ingin mendapatkan yang sedikit sehingga yang banyak hilang. Saya melihat beberapa perkembangan politik di Indonesia memang sangat mengharukan, apalagi masa-masa kini.
tentu para TNI di sana, para polisi, para pejabat, para tokoh sigap terus memantau, terus mengawasi perkembangan generasi-generasi muda yang ada di sana. Kita jangan berpikir negatif terhadap seseorang. Kita jangan terus berpikir memonis kesalahan pada si pihak. Tetapi kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai warga negara yang punya akal dan pikiran, kita sebagai warga negara yang punya pendidikan, tentu kita harus berpikir dulu lebih matang, berpikir dulu lebih dewasa untuk menentukan sikap-sikap atau kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil. Jangan kita terlalu cepat menyepelekan seseorang. Jangan kita terlalu cepat mengucilkan seseorang. Jangan kita terlalu cepat memvonis seseorang itu salah. Akan tetapi kita harus berpikir bahwa pola pikir dan cara berpikir di Indonesia itu beragam-ragam. Agama berbeda, suku berbeda, pulau berbeda, otoritas berbeda, partai berbeda, organisasi berbeda. Banyak perbedaan-perbedaan di sana. Akan tetapi perbedaan itu jadikanlah sebagai sebuah keindahan yang memang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai alat untuk memprovokasi, sebagai alat untuk mengucilkan kekuatan, sebagai alat untuk membuat suatu power untuk Anda atau untuk kebutuhan pribadi Anda. Itu sangat fatal. Itu sangat fatal. Dan saya melihat apalagi ini pro kontra antar umat, pro kontra antar tokoh, pro kontra antar organisasi. Itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Dan ketahuilah bahwasanya politik internasional itu masuk ke Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak mampu membendung politik itu. Bukan karena warganya, bukan karena organisasinya, bukan karena tokohnya, tetapi Indonesia adalah mayoritas muslim terbesar di dunia dan menjadi tujuan teknik-teknik Yahudi atau teknik-teknik orang yang tidak beragama untuk mengecilkan atau memecahkan kekuatan muslim yang ada di Indonesia. Itu satu. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak negara-negara mendambakan Indonesia. Salah satu contoh ialah Palestina. Indonesia, I love you, help me. Indonesia, I love you, help me. Indonesia, I love you, help me. Masyarakat kecil, masyarakat besar di luar sana mengatakan itu ke Indonesia. Kenapa? Kenapa Anda tega merusak itu? Kenapa Anda bisa dengan hanya suatu power yang besar untuk seseorang
Semua kepercayaan dunia terhadap Islam Indonesia Anda rusak. Dan saya melihat di Indonesia, Muslim di Indonesia itu, saya melihat bahwasanya kesabaran Muslim Indonesia itu saya mulai dari kecil ada di Indonesia dan selalu berbaur dengan umat-umat yang lain, berbaur dengan partai-partai yang lain, berbaur dengan suku-suku yang lain. Di sana saya melihat bahwa kesabaran seorang Muslim itu di Indonesia memang sangat hebat. Kenapa saya bilang begitu? Satu, mohon maaf, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilarang keras, menjual minuman keras, itu ada di dalam undang-undang. Dan Anda boleh minta buku undang-undang ke kantor pengadilan. Makanya para pengadilan untuk ke depan memberikan kopi buku undang-undang terhadap, bagikan ke masyarakat. Apakah dia membayar 5.000, 2.000 per orang boleh, tapi yang di kopi. Artinya apa? Supaya mengerti tentang hukum, supaya memahami tentang hukum. Itu kewajiban Anda sebagai jaksa, itu sebagai kewajiban Anda sebagai pejabat untuk menerapkan hukum itu ke masyarakat. Masyarakat harus mengerti akan hukum. Kalau seumpama mayoritas Muslim fanatik di Indonesia, semua pak tertuak. Saya orang Medan, tahu saya tidak takut. Semua pak tertuak disuruh ditutup oleh Muslim berdasarkan hukum dan undang-undang, itu sah. Dan itu sah, dan itu dibenarkan dalam negara. Karena apa? Banyak sekali efek samping atau akibat dari pakter, tempat minuman, karaoke, apa segala macam, yang menimbulkan kekerasan KDRT, yang menimbulkan kekerasan antar sesama peminum, yang menimbulkan kekerasan antara peminum dan masyarakat, yang menyebabkan kebisingan dan macam-macam. Dan sesuai dengan undang-undang yang ada di 1945. Tapi masyarakat Muslim tidak berpikir untuk menekan. Tetapi masyarakat Muslim Indonesia, Andalah yang berpikir, kalau memang perbuatan itu salah, Andalah yang harus mengalah. Buktinya kalau ditegur terus ada permasalahan. Kalau diajukan ke pemerintah terus ada tekanan. Jadi masyarakat Muslim itu sabar. Itu satu. Ini sangat penting. Dan mereka itu fakter tempat untuk minum di Indonesia, baik ia di Sumatera, baik ia Pulau Jawa, baik ia di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sama sekali tidak punya izin. Sama sekali tidak punya izin. Kenapa baliho Habib Rizik yang tidak punya izin? Baliho yang hanya berdiri dan meletakkan foto Habib Rizik di sana. Anda dengan bangga, dengan rame-rame, dengan otoritas TNI Anda untuk membongkar poster dan baliho itu.
Anda TNI sudah menurunkan martabat sebagai TNI. TNI terlalu, artinya apa? Power atau kecintaan masyarakat terhadap TNI akan menurun dengan hal-hal yang kecil, maka membuat merugikan hal-hal yang besar. Itu satu poin. Poin kedua ialah gangster narkoba, mafia narkoba yang ada di Indonesia. Jokowi semenjak jadi presiden tak pernah saya dengar untuk membuat suatu strategi, untuk membuat suatu tekanan terhadap tokoh-tokoh narkoba di Indonesia. Ini yang kedua. Pemerintah, TNI dan Polri tidak pernah membuat statement atau penekanan terhadap tokoh-tokoh narkoba yang ada di sana. Saya belum pernah mendengar. Seperti penekanan terhadap Habib Rizik, mau berangkat ditekan, mau pulang ditekan, di sini ditekan. Kenapa Anda tidak menekan orang-orang yang berbuat kerugian untuk negara, merugikan masyarakat luas, bahkan jadi lawan negara? Anda tidak buat seperti Rizik, Anda tidak tekan. Saya memang bukan terlalu pro terhadap muslim. Memang saya muslim, tetapi pola pikir saya, apakah saya salah dalam pola pikir, apakah salah dalam menilai, tetapi itulah yang ada di pikiran saya. Itu yang ada di pikiran saya. Ini bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah menekan Habib Rizik, tetapi pemerintah saya tidak pernah mendengar menekan tokoh-tokoh atau geng-geng yang membuat kerusuhan, atau tokoh dari OPM jelas-jelas pengkhianat negara di Papua, dan tokoh-tokoh pengkhianat lainnya. Kenapa? Itu yang ada dalam pola pikir saya. Dan selanjutnya, yang ketiga, saya memang merasa menyayangkan itu. Saya memang merasa terharu melihat kejadian-kejadian itu. Tetapi yang jelas, Habib Rizik adalah pro ke 02 pada saat Pilpres. Apakah itu yang menjadi pegangan bagi pemerintah? Kalau itu yang jadi pegangan bagi pemerintah, berarti pemerintah tidak demokrasi. Kalau itu yang jadi pegangan bagi pemerintah, karena Habib Rizik adalah pro ke 02 atau Prabowo Subianto, maka pemerintah tidak demokrasi. Pemilihan sudah selesai, presiden sudah dilantik. Gitu. Jadi saya memang bukan siapa-siapa. Saya hanyalah masyarakat biasa, masyarakat miskin, mungkin masyarakat
tidak berpendidikan, tidak punya pengalaman mungkin di pemerintah, akan tetapi sekalipun begitu saya menyampaikan, mana tahu pola pikir para pejabat, pola pikir para sahabat, pola pikir para petinggi-tinggi negeri setelah mendengar video ini, setelah melihat video ini, ada perubahan-perubahan yang positif, ada perubahan-perubahan yang memang sangat dibanggakan. Terjadi perpikiran-perpikiran ke arah kearifan dan pro kerukunan antar umat beragama. Dan ini untuk umat lain pun mungkin bisa berpikir lebih jelas apakah Islam Indonesia itu radikal atau fanatik atau memang keras. Itu Anda harus berpikir. Jangan Anda melihat di media yang mungkin membuat pikiran Anda berubah. Anda harus melihat kenyataannya di Indonesia. Bahkan Anda melihat di Jakarta sana, parkirnya gereja HKBP, gereja yang berdekatan dengan Istiqlal. Apabila hari Minggu parkirnya tidak cukup, maka dipakai parkir Istiqlal. Itu setiap minggu. Dan Anda harus melihat betapa dimanapun lokasinya di Indonesia yang mayoritas Muslim, itu gereja-gereja apakah pernah diganggu, apakah pernah dibisingi, atau apakah pernah ada permasalahan kecuali sedikit, yang mungkin sedikit ini yang diperbesarkan. Makanya dari tadi saya bilang, jangan ambil yang sedikit sehingga merusak yang besar. Dan apakah di Muslim Indonesia melihat orang celana potong atau gimana, celana seksi, apakah pernah diganggu oleh masyarakat Muslim di sana? Tapi saya rasa tidak pernah. Sependek apapun celana Anda, sependek apapun rok Anda di Indonesia, tak pernah. Dibiarkan saja. Itu pertanda bahwa Islam itu memang sabar. Kalau memang dia fanatik, dia terus tegur, hey, itu tak boleh, ini daerah Muslim, ini daerah macam-macam, ini mayoritas Muslim. Tidak pernah. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang harus kita bangun, yang harus kita sesuaikan dengan keadaan. Saya sebagai warga Muslim merasa sedih melihat apabila Muslim itu berlawanan dengan Muslim, disebabkan karena organisasi, disebabkan karena beda pilihan, disebabkan karena beda suku, disebabkan karena beda pulau. Muslim sama Muslim diadu. Saya sangat sedih melihatnya. Dan ketahuilah bahwa orang yang tidak beragama itu sangat suka terhadap perpecahan antar agama. Itu. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.